pernah 7 kali dibaptis pemusik di gereja. Betul. Benar? Iya, baptis itu lebih pengesahan. Kalau untuk Pengesahan saya ya? itu pengesahan. Jadi istilah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun, atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru. Jadi saya harus disahkan dulu. Oh. Jadi pengesahan bahwa saya itu memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran gereja tersebut. Tuh, karena pengajaran teori itu berbeda. Oh, setiap gereja ini berbeda. Pengajaran teori berbeda, Alkitabnya sama tapi teorinya akan berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk kayak pengajaran dan lain-lain. Jadi juga because a lot of people around me itu juga orang-orang yang sangat modern ya, bagi mereka tuh the word duniawi itu jauh lebih penting dibanding dengan akhirat dan lain-lain. Jadi mereka lebih mementingkan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah lah, yang penting kita ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, update terbaru dari Mu'alaf Jesslyn saat Mu'alaf Jesslyn diundang podcast di channel Bang Ari Untung. Masya Allah, semakin viral saja ini Mu'alaf Jesslyn, dan imbasnya akan semakin membuat para polemikus Kristen, para pendeta-pendeta semakin terguncang imannya. Jangankan para jemaatnya, para pendeta, para polemikusnya terguncang iman, apalagi jemaatnya akan lebih terguncang lagi. Khususnya para pendeta, para polemikus Kristen yang kejang-kejang, kesurupan, kebakaran jenggot dengan kehadiran Mu'alaf Jesslyn. Di antaranya adalah pendeta Andri Tunggal, dan juga ada polemikus Didit Yuli, ada juga polemikus Eker Saugo. Belum yang lain, akan lebih banyak lagi yang bakalan terguncang. Oke sahabat, bagaimanakah isi podcast di channel Bang Ari Untung yang menghadirkan narasumber Mu'alaf Jesslyn? Mari kita simak terlebih dahulu videonya. Kalau nggak salah pernah 7 kali dibaptis pemusik di gereja. Betul. Benar? Iya, baptis itu lebih pengesahan. Kalau untuk Pengesahan saya ya? itu pengesahan. Jadi istilah kita itu belum menjadi jemaat gereja manapun, atau misalnya kita dari gereja yang lama. Kalau dalam versi saya yang saya lakukan itu karena saya dari gereja lama, habis itu saya pindah ke gereja baru, tapi kan statusnya saya masih status gereja lama ini. Nah, sedangkan saya mau menjadi pemain Gereja musik baru. untuk gereja yang baru. Jadi saya harus disahkan dulu. Oh. Jadi pengesahan bahwa saya itu memang berada di gereja tersebut, saya juga memeluk teori yang juga pengajaran gereja tersebut. Tuh, karena pengajaran teori itu berbeda. Oh, setiap gereja ini berbeda. Pengajaran teori Pengajarannya? berbeda, Alkitabnya sama tapi teorinya akan berbeda. Jadi fokus utama mereka akan berbeda. Ada yang fokus untuk keselamatan, ada yang fokus untuk penyembuhan, ada yang fokus untuk kayak pengajaran dan lain-lain. Jadi ketika masuk sebagai pemusik maka harus dibaptis di situ. Karena ya? saya akan menjadi musik senior, saya masuk sebagai status musik senior. Jadi perlu dibaptis. Ya, Mu'alaf Jesslyn pernah dibaptis 7 kali. Itu adalah realita yang terjadi, yang dialami oleh Mu'alaf Jesslyn. Karena dulu sewaktu masih beragama Kristen, Mu'alaf Jesslyn ini jadi rebutan antara denom satu dengan denom yang lain, saling memperebutkan Mu'alaf Jesslyn ini. Dan ketika akan masuk ke denom yang satunya, maka harus dibaptis lagi, dan berpindah lagi ke denom yang lain harus dibaptis lagi. Seperti itu ya penjelasan kenapa Mu'alaf Jesslyn bisa dibaptis hingga 7 kali. Tetapi isu ini membuat para polemikus, para pendeta kejang-kejang. Mereka seharusnya bertanya dan introspeksi diri di dalam kekristenan, kenapa bisa terjadi hal demikian, yaitu pembaptisan sampai berulang-ulang hingga sampai ke 7 kali. Bahkan ada yang mengatakan sesat, seperti misal Didit Yuli ini ya. Didit Yuli memfitnah dan menuduh Mu'alaf Jesslyn dulunya berasal dari gereja sesat Indonesia. Tetapi ya itu tadi, kembali kepada kekristenan sendiri. Kenapa ada baptis ulang hingga sampai 7 kali? Sedangkan menurut versi pendeta senior, yaitu pendeta Erastus Sabtono, mengatakan boleh-boleh saja dibaptis 2 kali atau lebih, tidak ada masalah dengan itu.
dibaptis sampai 7 kali katanya. Saya ini benar-benar tidak habis pikir ya, ada orang dibaptis sampai 7 kali. Kalaupun memang dia melakukan itu berarti dia tidak menghormati sakramen baptisan. Bagaimana dengan baptisan yang dilakukan 2 kali lebih? Oh, bisa saja. Waktu seorang dibaptis, dia hanya main-main. Dia tidak punya komitmen, lalu merasa bahwa dia perlu dibaptis ulang. Saya kira tidak menjadi masalah. Nah, semisal apa yang baru saja dituduhkan oleh polemikus Didit Yuli ini ya. Di sini dia tidak mengerti dan tidak memahami, dan dia jelas tidak mengalami apa yang dialami oleh Jesslyn. Polemikus ini jelas tidak mau mencari tahu ya. Kenapa di gereja, kenapa di dalam kekristenan bisa terjadi seperti itu, tetapi dengan serta-merta menuduh dan memfitnah Jesslyn. Katanya dulu berasal dari gereja sesat Indonesia. Yang sering ngomong atau berdebat itu harus banyak input, ya kan? Ilmunya harus banyak. Inputnya Betul. harus banyak, ilmunya harus banyak, dan karena yang dikeluarin dari sini kan? Karena itu data. Ya, proses analisis data hitungan detik. Benar, dan ini dapatnya dari sini dan sini gitu kan, mendengar dan melihat dengan belajar. Betul. Nah, dengan banyaknya inputan itu, kemudian juga aktif di di gereja keyakinan sebelumnya gitu ya. Betul. Kenapa akhirnya tertarik memeluk Islam gitu? Saya sebenarnya pas awal-awalnya saya itu tidak langsung convert ke Islam ya, so I'm not literally dari Kristen kayak kemarin saya baru ke gereja terus hari saya pindah langsung masuk ke Islam. No, jadi it's stop gitu. Proses. Ada prosesnya, ada penstopan sekitar 3 tahun yang lalu itu saya stop, berhenti. Saya mau percaya datang ke gereja itu udah no more gitu loh. Alasannya apa? Saya karena iman saya sudah hilang saat itu. Saya sudah tidak lagi percaya teori-teori dan pengajaran-pengajaran karena terlalu banyak kontradiksi. Terlalu banyak kontradiksi pengajaran. Dapatnya kontradiksi dari mana? Dari baca, dari inputan atau gimana? Dari input, karena kan seperti kalau kita ke gereja itu kan kita dapat khotbah kan. Nah dari khotbah habis itu kan kita baca Alkitabnya kan. Nah saat kita baca Alkitabnya kita telah juga dong. Kita pikirkan apa yang kita bacakan. Setelah kita pikir-pikir, kok khotbah makin khotbah, kontradiksinya banyak gitu loh. Jadi saya bingung, saya jadi bingung sendiri. Buat apa saya punya Tuhan? Buat apa I serve my God? Atau kayak buat apa saya susah payah? Susah loh. Nah, inilah yang sering kita katakan, semakin kritis seorang Kristen itu ya, semakin kritis dan logis, mau mempergunakan akal sehat dan logikanya, maka dari situlah akan menjadi asbab hidayah itu datang menghampirinya. Dia akan mendapatkan kebenaran karena dia belajar dan mendalami Bibelnya sendiri. Tetapi yang ingin kita garis bawahi tentang speak up dari mu'alaf Jesslyn ini ya, tentang debat. Beliau ini sudah menguasai debat di kancah nasional sehingga mewakili tingkat nasional itu ke kancah internasional. Dari sinilah makanya salah satu pendeta yang terkenal di Indonesia dan juga seorang YouTuber yaitu Andre Tunggal ketakutan saat ditantang debat terbuka, debat tatap muka oleh mu'alaf Jesslyn. Mungkin salah satu faktornya karena itu tadi, track record dari Jesslyn ini adalah seorang debater nasional yang sudah malang melintang di kancah internasional. Saya nggak bisa komen. Saya diam aja. Maksudnya nanya ini keraguan atau juga mungkin keingin-tahuan akan sesuatu. Itu kemudian mencari jawabannya searching atau we search, we also read our Bible, kita juga read Bible kita juga read renungan-renungan, kita juga menaikkan pendeta. When we can get answer ya, ketika kita akan dijawab, saya akan tanyakan. Dan sekedar saya melihat, oh pendeta ini cukup berpengetahuan nih, terlihat dari cara khotbah dan teknik-tekniknya. Saya akan tanyakan, but it doesn't masuk ke jalan buntu gitu loh. Masuk ke jalan buntu di mana saya nanya A, jawabnya Z. Terus saya coba dalami lagi, jawabannya makin go away somewhere, ya udahlah saya berhenti nanya dan saya berhenti nyari. Karena semakin saya cari semakin saya bingung. Makin dicari makin lost gitu. Yes, makin lost. Jadi mendingan saya stop going to church. Toh it's the same, right? It doesn't feel anything different. Paling ya saya nggak perlu mengeluarkan effort sebesar itu aja. Men-save my effort. Like that. Itu di tahun? Itu tahun berarti sekitar 3 tahunan lalu. 3 tahun lalu sekitar 2020-an akhir lah. Kan gini, pasti ada keraguan yang sama gitu dengan orang mungkin di luar negeri atau di mana, di dunia mana. Udah coba cari loh. For them. Kita kayak saya coba kayak diskusi, kayak saya tuh punya panel international kayak translator or something. Most of us emang Christian. To be honest, most of us is Christian. Tapi kalau kita udah menanya masalah keimanan ya, apa ya, kita semua tuh seperti jenis yang sama gitu, kita cuma ngikutin aja sebenarnya. We don't really learn, the others also don't really learn. Ya disuruh doa kita doa, disuruh ya menyembah ya kita menyembah. Kurang kritis gitu maksudnya. Betul. Karena menurut mereka juga, because a lot of people around me itu juga orang-orang yang sangat modern ya, bagi mereka tuh the word duniawi itu jauh lebih penting dibanding dengan akhirat dan lain-lain.
Jadi mereka lebih mementingkan hal itu. Masalah ketuhanan ya sudah, yang penting kita ada Tuhan lah. Tuhan yang mana? Yang penting ada. Ya sahabat, yang jelas dengan kesaksian Mu'alaf Jesslyn di channel Bang Ari Untung ini ya, akan membuat PR dari Andre Tunggal ini bertambah. Bahkan tidak cuma pendeta Andre Tunggal saja, banyak lagi pendeta-pendeta dan juga para polemikus Kristen yang akan semakin sibuk mereaction statement yang baru saja dikatakan oleh Jesslyn ini. Kita tunggu perkembangannya 2 hari 3 hari ke depan ya, pasti akan semakin meledak ya. Banyak sekali para polemikus, para pendeta-pendeta yang semakin kejang-kejang, kebakaran jenggot dengan kehadiran Mu'alaf Jesslyn yang semakin viral ini. Oke, kita akan bacakan sedikit komentar dari para sahabat-sahabat semua tentang tanggapan dari para sahabat-sahabat semua mengenai kepengejutan dari pendeta Andre Tunggal yang tidak berani berdebat melawan Mu'alaf Jesslyn. Ya, dari Anwar Hadi, Andre Tunggal bilang katanya debat itu kampungan, bilang aja takut dalam berdebat karena pasti akan terbongkar semua kebusukan di gereja Kristen. Lanjut dari Ozi, Pak Satpam Kiai Haji Sapi Udin Ibrahim harus lihat ini biar mulungnya lebih semangat, biar jadi duta pemulung rongsok internasional dan diangkat jadi pemulung di PBB. Dari Jumal Jaya, Allahu Akbar, Islam is the way of life. Jangankan si Andre Tunggal, bahkan Andre Jamak pun gak akan berani debat dengan debater muslim. Sudah banyak undangan atau tantangan debat dari debater muslim, namun dia gak berani. Dia sudah tahu kalau dia akan memalukan kekristenan. Kasihan memang. Dari Biar Gak Galau, debat itu penting supaya tahu kebenaran, karena selama ini Kristen hanya ikut dogma Paulus sama para pendeta hanya yang cerdas mau mencari kebenaran, itulah yang mendapat hidayah. Dari user, oten-oten kepanasan dan meriang. Kalau debat yang ada kampungan, makanya Anda Andre Tunggal berilah contoh atau lakukan debat dengan cara versi Anda. Dari Paijah, Andre Tunggal sudah kalah duluan, maka nggak mau debat, dan semua pendeta tidak pernah bisa menjawab mengapa Tuhan itu 3. Dari Dahri, si Antu yang belum pernah berdebat bisanya menilai kalau debat selama ini kampungan. Jenis makhluk apa si Antu ini? Dari Zemi, si Andre kapan ya diundang podcast? Masa kalah sama anak yang disebut kemarin sore, Jesslyn, dan diundang Ari Untung tuh. Mudah-mudahan bentar lagi diundang Dr. Richard dan Denny Sumargo. Cerahkanlah Islam dengan para mu'alaf baru. Dari Ozil, Bang, reaction podcast Jajak Jesslyn sama Bang Ari Untung benar-benar menonjok sampai bikin kejang para oten. Pemaparan, penjelasan juga alasan berpikir logikanya luar biasa. Ini yang benar-benar podcast bisa mengguncang. Real cici penjelasannya bikin kita berpikir. Terima kasih. Dari komen ini saya langsung meluncur ke channel Ari Untung. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa komen. Saya nggak bisa komen, saya diam aja. Iya, saya nggak mau lanjutin. Saya nggak mau lanjutin, ya.